Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkebun itu memiliki manfaat yang banyak sekali. Selain aktivitasnya yang baik untuk kesehatan, hasil dari berkebun bila dipetik bisa digunakan untuk konsumsi keluarga. Meski baru mulai berkebun dari awal bisa berkesan berat, sahabat bisa menjadikannya lebih mudah dengan mengelolanya dalam beberapa langkah. Dan tentunya dengan berbekal tekad dan kesabaran, pada akhirnya kita akan dapat menikmati hasil berkebun dari usaha sendiri. Berikut ini langkah-langkah yang perlu kita lakukan jika ingin memulai berkebun di halaman rumah sendiri. Yang pertama, tentukan ruang dan waktu yang tersedia. Supaya aktivitas berkebun tidak terganggu, sahabat perlu memikirkan dahulu ruang dan waktu yang teman-teman miliki. Apakah teman-teman memiliki halaman rumah yang luas atau hanya memiliki ruang terbatas di atas balkon atau bahkan dalam ruangan. Selain itu, apakah sahabat memiliki waktu luang untuk merawat tanaman setiap hari atau hanya bisa melakukannya secara terbatas? Nah, hal ini perlu dipertimbangkan juga karena mengetahui ruang dan waktu yang tersedia akan membantu sahabat semuanya untuk memilih tanaman yang sesuai dan menentukan tingkat keterlibatan yang dapat kita lakukan. Yang kedua, memilih tanaman yang tepat untuk pemula. Nah, sebagai pemula, penting untuk memilih tanaman yang cocok untuk tingkat keahlian dan perawatan yang mampu kita lakukan. Pilihlah tanaman yang tahan terhadap kondisi lingkungan, seperti tanaman yang cocok tumbuh di dalam ruangan atau di daerah dengan iklim tertentu. Ketika sudah mengetahui karakteristik tanaman yang ada, maka sahabat jadi bisa memilih jenis yang tepat untuk ditanam di rumah, antara lain sayuran, herbal, ataupun bunga-bungaan. Jika ingin berkebun sayuran atau tanaman herbal, cobalah untuk memilih jenis tanaman yang sering dikonsumsi oleh keluarga. Untuk pemula bisa memilih sayuran yang mudah dalam perawatannya seperti sawi-sawian, kangkung, bayam, ataupun selada. Sementara bila memilih bunga-bungaan, teman-teman bisa menentukan warna dan aroma bunga macam apa yang diinginkan. Yang ketiga, memilih lokasi yang tepat untuk menumbuhkan tanaman. Salah satu pertimbangan penting untuk menumbuhkan tanaman adalah cahaya yang cukup. Pilihlah area yang memiliki cahaya matahari yang cukup. Sayuran rata-rata membutuhkan cahaya matahari sekitar 6-8 jam per hari. Cahaya matahari lebih bagus di pagi hari. Memanfaatkan atap rumah atau rooftop juga bisa dilakukan untuk berkebun dan mendapatkan cahaya matahari yang optimal. Selain itu, teman-teman bisa menanam tanaman yang diletakkan di dekat jendela ataupun di pagar. Yang keempat, persiapan media tanam. Persiapkan pula media tanam untuk menumbuhkan tanaman tersebut. Media tanam atau media tumbuh yang paling umum adalah tanah. Sebagian tanaman juga bisa tumbuh di air ataupun dikenal dengan sistem hidroponik. Gunakan tanah yang bernutrisi tinggi atau yang sudah dikemburkan agar tanaman dapat tumbuh dengan baik. Tambahkan media tanam dengan kompos ataupun sekam. Kompos bisa dibeli atau kalau tidak teman-teman bisa membuatnya sendiri dari sisa-sisa sampah organik di dapur. Yang kelima, perawatan tanaman. Pelajari teknik penyiraman yang benar. Penyiraman tidak boleh dilewatkan dalam tahap perawatan tanaman. Penting untuk mempelajari teknik penyiraman yang benar sehingga tanaman sahabat dapat hidup dan berkembang dengan baik. Beberapa tanaman yang membutuhkan penyiraman yang sering, sementara yang lain membutuhkan intensitas penyiraman yang lebih jarang. Pastikan untuk tidak memberikan terlalu banyak air agar tanaman tidak membusuk. Tapi juga tidak memberikan terlalu sedikit supaya tanaman tidak menjadi kering. Lakukan pemupukan secara teratur. Tanaman membutuhkan nutrisi untuk tumbuh dengan baik. Sebab itu, sahabat perlu melakukan pemupukan secara teratur, menggunakan pupuk yang sesuai dengan jenis tanaman yang sahabat miliki. Organik ataupun pupuk kimia dapat digunakan sesuai dengan preferensi sahabat semuanya. Hanya saja, pastikan untuk mengikuti petunjuk penggunaan pupuk dengan benar agar tanaman mendapatkan nutrisi yang cukup.
Jaga juga kebersihan tanaman dan lingkungan di sekitarnya. Buang daun-daun yang layu atau kering, bersihkan kotoran atau sisa-sisa tanaman yang tidak diinginkan. Kebersihan yang baik akan membantu mencegah serangga atau penyakit yang merusak tanaman. Selain itu, pastikan juga untuk menjaga kebersihan peralatan perkebunan seperti alat pemotong, sekop, dan juga pot agar tetap steril dan bebas dari kontaminasi yang berbahaya bagi tanaman. Jumlah air yang dibutuhkan tanaman akan tergantung pada kondisi tanah, kelembapan, dan curah hujan. Rawatlah kebun dengan membuat rutinitas berkebun yang baik. Siramlah kebun sebelum tanaman layu, hilangkan tanaman liar, hama, dan juga tanaman yang berpenyakit. Perhatikan tanda-tanda masalah pada tanaman. Sahabat pemula, dalam berkebun mungkin menghadapi tantangan ketika tanaman kita menunjukkan tanda-tanda masalah seperti layu, daun yang kuning, atau serangan hama. Penting untuk memperhatikan semua tanda tersebut dan segera mengambil tindakan yang tepat. Bagi sebagian orang, berkebun boleh jadi menjadi sebuah proses yang panjang. Sebab saat menanam, tanaman Anda bisa jadi tak langsung hidup ataupun bahkan berbuah. Karena itu, perlu kesabaran dalam perawatan dan mempelajari sifat masing-masing tanaman yang sobat tanam. Jangan ragu untuk mencari bantuan jika sobat memang menghadapi kesulitan dalam merawat tanaman. Dalam berkebun, tidak ada batasan usia atau keahlian khusus yang diperlukan. Bagi pemula yang ingin mulai berkebun, jangan ragu untuk tetap semangat dan jangan lupa senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap aktivitas kita agar aktivitas yang kita lakukan bermanfaat dan berkah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.